Sehingga ketika dia berfatwa, maka fatwa itu dallu wa adallu, sesat lagi menyesatkan. Maka ini yang akan berlaku nanti di akhir zaman. Apakah hari ini sudah berlaku? Kalau iya, berarti apa yang disampaikan Nabi, salah satu tanda-tanda akhir zaman sudah muncul di tengah-tengah kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ibadallah, usikum bi nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memuja Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan untuk mengerjakan fardu Jumat berjamaah di Masjid Baitul Mu'tamar ini. Mudah-mudahan setiap waktu yang kita luangkan, sedekah yang kita keluarkan, Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita dengungkan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa tingkatkan amal ibadah kita sampai kita tinggalkan kehidupan yang fana ini. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema khutbah yang kita angkat pada siang ini ialah 4 perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Apa yang dimaksud dengan akhir zaman? Akhir zaman adalah suatu periode di mana sebelum alam semesta ini hancur luluh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membagi atau menjadikan tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar akan kehancuran dunia ini. Tanda-tanda kecil itu disebutkan oleh para ulama dengan akhir zaman. Maka salah satu tandanya yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, an Ali ibni Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyatiya 'alan nasi zaman, hampir-hampir saja atau akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu waktu, satu periode dalam periode kehidupan manusia, la yabqa minal islami illa ismuhu, Islam hanya tinggal nama, wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, Al-Quran tinggal tulisan saja. Masajiduhum amiratun, masjid kala itu makmur, besar, megah. Wahia kharabun minal huda,
akan tetapi jauh dari petunjuk-petunjuk. Ulama'uhum syarru man tahta adimis samai. Sementara para ulama, para cendekiawannya, orang-orang cerdasnya ketika itu adalah orang-orang yang jahat. Man indahum takhrujul fitnatu, dari mereka muncul fitnah-fitnah, muncul adu domba. Wa fihim ta'udu, dan sesungguhnya fitnah yang mereka nyalakan akan kembali kepada mereka itu sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini, tanda pertama muncul periode akhir zaman ialah bahwasanya Islam hanya tinggal sebatas nama. Apakah orang-orang akan meninggalkan agama Islam? Tidak. Apakah orang-orang akan murtad keluar dari agamanya? Tidak. Lalu apa ini maksud dengan Islam hanya tinggal sebatas nama? Islam diperlakukan ketika itu untuk keperluan tertentu saja. Ketika mereka akan menikah, menggunakan Islam. Ketika mereka kelahiran anak, menggunakan Islam. Ketika ada keperluan yang berkaitan dengan kehidupannya, maka dia pakai Islam. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jauh daripada nilai-nilai Islam. Kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan sebagai seorang Islam. Maka Islam kala itu hanya tinggal sebagai identitas. Ketika dicek, di cross check, agamamu apa? Agama saya Islam. Pandai solat? Tidak. Pandai baca Quran? Tidak. Mengerti aturan agama? Tidak. Apa buktinya kaum muslimin dimuliakan Allah? Saya pernah mendapati suatu orang, suatu ketika habis salat asar dia pun salat 2 rakaat. Saya tanya, "Bapak salat apa?" "Salat sunat." "Salat sunat apa?" "Salat sunat ba'diyah." Tinggal di Kota Pekanbaru. Padahal di Kota Pekanbaru begitu banyak pengajian-pengajian, ilmu Islam tersebar luas. Tetapi betapa banyaknya orang awam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Islam kelak di akhir zaman akan lebih parah daripada itu. Maka dalam riwayat lain disebutkan, orang tidak lagi mengerjakan solat, tapi dia berbangga dengan ibadah solat. Ibadah solat rukun Islam, tetapi orang jauh daripada ibadah-ibadat itu sendiri. Dia bangga dengan sejarah nenek moyang yang dahulu, tetapi dia sendiri jauh daripada pengamalan-pengamalan daripada ajaran Islam. Maka kala itu Islam betul-betul hanya tinggal sebatas nama. Mungkin kalau kita bahasakan hari ini, tinggal di KTP semata. Kalau itu pun tidak dihilangkan. Mungkin tinggal di KK saja. Kalau itu pun tidak dihilangkan. Kalau itu pun dihilangkan, maka Islam hanya sebatas identitas yang menunjukkan bahawa dia seorang Muslim. Akan tetapi perilaku, etika, muamalah dalam kehidupan sehari-hari jauh daripada nilai-nilai Islam. Ada pula ulama yang mengatakan bahkan kala itu orang Islam lebih menidolakan sistem-sistem yang datang daripada luar Islam daripada orang Islam itu sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah tanda itu sudah muncul atau belum? Maka kalau tanda itu sudah muncul, ini menunjukkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah adalah benar. Kalau belum muncul, maka suatu saat pasti akan muncul. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah datang daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak satu pun yang diucapkan oleh Rasulullah kecuali wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Tanda yang pertama. Tanda yang kedua, wala yabqa, tidaklah tersisa minal Quran illa rasmuh, hanya tulisan-tulisan. Kata para ulama, percetakan Al-Quran tak akan pernah berhenti. Banyak sekali Al-Quran. Hari ini kalau kita tengok Badan Wakaf Al-Quran, orang-orang yang menyalurkan Al-Quran, jumlahnya tak terhitung lagi. Tetapi yang membacanya berapa banyak? Berapa persenkah yang membaca Al-Quran itu? Apakah salah orang yang berwakaf Al-Quran? Tidak.
Tidak pernah salah, karena dia ingin pahala daripada amal yang dia lakukan. Tetapi kelak di akhir zaman, Al-Quran itu hanya sebatas pajangan. Kita pernah mendapati ada orang yang membaca Al-Quran itu hanya sekali dia khatam seumur hidupnya. Ketika ditanya kapan terakhir bapak khatam Al-Quran, dulu ketika mengaji di musola di kampung-kampung. Setelah itu tak pernah lagi dibuka-buka sampai Al-Quran itu dimakan rayap. Al-Quran hanya tinggal sebatas tulisan-tulisan. Dia berbangga dengan Al-Quran. Al-Quran kitab suciku, tetapi Al-Quran tidak dijadikan sebagai panduan dalam kehidupannya. Maka kata Rasulullah SAW, ini merupakan tanda bahwasanya akhir zaman itu akan berlaku orang-orang yang banyak sekali tidak memahami Al-Quran dan bahkan tidak membaca Al-Quran. Yang ketiga, tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masajiduhum amiratun, masjidnya megah, besar, mewah, tak tertandingi. Tetapi masjidnya itu wiya kharabun minal huda, jauh dari petunjuk. Apakah dia tidak mengajarkan petunjuk di dalamnya? Dia ajarkan petunjuk. Akan tetapi yang lahir daripada masjid-masjid tersebut bukan mendatangkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Masjid-masjid itu mengajarkan pecah belah. Karena yang keempat disebutkan, ulama'nya kala itu adalah ulama' yang jahat. Ulama'uhum syarrun, syar lawan daripada khair. Ulama'uhum syarrun man tahta adis samawati wal ard, yang ada di bawah kolong langit. Dari sana muncul fitnah, takhruju, keluar fitnah. Padahal dari ulama. Mengapa ulama bisa menebarkan fitnah? Biasanya fitnah itu keluar dari orang-orang tak berilmu pengetahuan. Karena ketika itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama dibagi kepada dua. Ada ulama rabbani, ulama yang benar-benar mengajak kepada persatuan. Mereka melihat umat hari ini bercerai-berai, umat hari ini jauh. Datang sekelompok orang, bukan malah menyatukan yang sudah ada, bukan merekatkan yang sudah rekat, tetapi bisa meretakkan yang sudah rekat. Takhruju fitnah, keluar fitnah dari mulut mereka. Karena ketika ulamanya itu berfatwa, ulama itu mengeluarkan kata-kata, maka betapa banyak yang mendengarkan. Maka yang di bawah ini hanya mengikut apa yang diucapkan oleh orang-orang yang dimuliakannya tadi. Takhrujuhumul fitnah wa ta'udu, akan tetapi fitnah itu sesungguhnya kembali kepada mereka. Apakah mereka akan terkena imbasnya? Ya. Dalam satu riwayat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa mereka ini bisa muncul fitnah dari mulut ataupun dari akal pikirannya? Karena yang diangkat, yang dimuliakan ketika itu bukan orang alim. Hari ini kita tengok betapa banyak orang yang tak alim tapi dialim-alimkan. Orang yang tak mengerti apa-apa tapi dibuat semacam dia faham segalanya. Sehingga ketika dia berfatwa, maka fatwa itu dallu wa adallu, sesat lagi menyesatkan. Maka ini yang akan berlaku nanti di akhir zaman. Apakah hari ini sudah berlaku? Kalau iya, berarti apa yang disampaikan Nabi, salah satu tanda-tanda akhir zaman sudah muncul di tengah-tengah kita. Andai itu belum ada, andai itu belum wujud di tengah-tengah kita, suatu saat pasti akan berlaku apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya yang disebutkan oleh Rasulullah, la taqumu sa'ah, tak akan terjadi kiamat hatta ya'khudallahu syarítatahu min ahli ardi. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang baiknya diambil oleh Allah satu persatu. Fayabqa fiha ajajah, maka yang tersisa ketika itu ampas-ampasnya saja. La ya'rifuna ma'rufan, dia tak tahu mana yang baik. Wala yunkiruna munkaran, dan tidak mencegah kepada yang mungkar. Bahkan kata para ulama kala itu, para ulamanya tanda petik tadi, ulama usul, ulama yang jauh daripada hidayah itu mengajak kepada keburukan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan hadis-hadis Nabi,
ataupun sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu yang berkaitan dengan kehidupan kita hari ini ataupun sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu bukan prediksi, itu wahyu yang Allah titipkan melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada baginda Rasul, dan Rasul menyampaikan kepada sahabatnya, sahabatnya menyampaikan kepada generasi berikutnya sampai nanti akhir zaman. Maka inilah mungkin yang menjadi renungan kita, bahwasanya benar sudah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.